Halo sobat, bertemu kembali dengan saya di SPT Pimpong Channel. Ya, video kali ini saya akan mencoba mereview karet Andro Rasanter C53. C yang berarti counter spin. Dan sebelumnya saya juga mereview dan mencoba karet Andro Rasanter C yang 48 degree. Dan saya juga mengcompare C48 ini dengan karet Andro yang R48. Ya, video kali ini saya juga akan mengcompare karet Andro Rasanter C53 dengan karet Andro Rasanter yang seri R53. Ya, ini dia. Ya, karet Andro Rasanter C53 dari Andro adalah karet yang pertama kali dibuat di dunia untuk mereka yang melakukan pukulan counter spin. Dengan perbedaan pada pimplesnya, karet Andro Rasanter yang seri C memiliki bentuk pada pimplesnya seperti pada gambar ini, memiliki counter spin damper, yaitu peredam untuk melakukan counter spin. Dan karet Andro Rasanter C53 yang saya review ini memiliki warna hitam. Kemudian R53 nya yang berwarna merah, sama-sama memiliki kekerasan spon 53 degree, tapi perbedaannya ada pada top sheetnya. Karet Andro Rasanter C53 ini memiliki top sheet yang lebih lengket atau tacky, dan R53 lebih grippy. Ya, karet Andro Rasanter C53 dan R53 saya pasang pada kayu Viscaria Super ASC saya yang berwarna hitam. Ini adalah C53, memiliki top sheet yang ada lengketnya, tacky. Kemudian yang berwarna merah adalah karet Andro Rasanter R53. Oke sobat, bagaimana feel kedua karet ini? Akan kita coba langsung di lapangan. Hai sobat, sekarang kita akan mencoba langsung di lapangan karet Andro Rasanter C53. Dan video sebelumnya saya juga sudah mereview dan mengcompare karet Andro Rasanter C48 dengan Andro Rasanter R48. Dan video kali ini saya juga akan mengcompare karet Andro Rasanter C53 dengan karet Andro Rasanter R53. Pertama, saya akan mencoba untuk melakukan stroke forehand, kemudian saya akan melakukan pukulan smash dengan kedua karet Andro Rasanter C53 dan Andro Rasanter R53. Ya, untuk stroke dan smash forehand ada feel yang berbeda antara kedua karet ini. Andro Rasanter C53 lebih kerasa masuk ke kayu dan bunyinya lebih nyaring daripada Andro Rasanter R53. Karena Andro Rasanter C53 ini lebih tacky dari Andro Rasanter R53, jadi dual time-nya pun lebih terasa pada saat saya memukul bola dengan karet Andro Rasanter C53. Nah, untuk kerasnya atau speednya saat smash, saya lebih memilih Andro Rasanter R53 karena speednya lebih terasa lebih kencang daripada Andro Rasanter C53. Oke, pada cuplikan video ini saya mencoba melakukan spin bola kosong dengan tenaga yang sama dan santai. Nah, saat saya melakukan spin dengan tenaga yang kuatnya sama dan rileks ini, C53 dan R53 hampir sama pada kurvanya dan juga speednya. Kurvanya rendah dan speednya pun juga hampir sama. Nah, trajektorinya atau bola saat jatuh di meja lawan pun juga hampir sama. Perbedaannya yang saya rasakan terjadi pada saat saya melakukan gesekan. Nah, saat melakukan spin dengan cara gesekan ini, kelengketan C53 ini lebih terasa lengket daripada R53. Kemudian sobat, saya selanjutnya melakukan spin bola kosong forehand dengan cara saya beri ledakan. Nah, spin dengan diberi ledakan dengan C53. Pertama-tama saat saya melakukan spin dengan saya menambahkan tenaga yang keras dan diberi ledakan, bolanya agak turun ke bawah net atau nyangkut ke net sobat. Jadi
saya melakukan sedikit adaptasi dengan cara saya harus lebih memberikan gigitan atau gesekan pada bola, dan kemudian tenaga saya lebihkan atau saya tambah supaya bolanya ini lebih berkualitas tinggi. Nah, kemudian selanjutnya gerakannya saya sedikit melakukan perubahan. Jadi gerakan spinnya ini sedikit saya berikan lengkungan supaya bolanya ini lebih kurva hasilnya. Nah, kalau dengan karet Andrew Rasanter R53 saat spin forehand dengan tenaga yang keras atau tenaga yang saya berikan ledakan, saya sedikit lebih terasa nyaman dan lebih mudah, dan speednya pun berbeda. R53 lebih terasa kencang daripada Andrew C53. Untuk putarannya C53 terasa lebih banyak daripada R53 dan juga terasa lebih lengket C53 daripada R53. Nah sobat, sekarang saya melakukan spin bala spin jauh dari meja dengan menggunakan kedua karet ini, antara C53 dan R53. Sama-sama kedua karet ini nyaman dan mudah untuk melakukan spin bala spin jauh dari meja. Nah, kalau saya ditanya lebih pemilih yang mana, saya pribadi lebih memilih C53 karena saya merasa lebih safety dengan karet C53 ini untuk melakukan spin bala spin daripada yang R53. Soalnya kenapa saya lebih memilih C53? Karena lebih terasa dual time-nya. Apalagi spin yang datang dari lawan ini sangat kencang sekali datangnya sobat. Nah, spin yang kencang dari lawan ini saya lebih gampang sekali untuk membuat kurva. Jadi lebih safe bolanya daripada karet yang R53. Nah, kalau R53 ini bolanya lebih saat nyentuh karet itu lebih mantul dan lebih rendah kurvanya. Untuk spin loop atau spin gantung, kedua karet memiliki kurva yang sama, C53 dan R53. Bedanya ada pada kelengketan karetnya. C53 ini lebih terasa menggigit saat mengenai bola, dan perbedaannya juga ada pada jatuh bolanya saat di meja lawan. C53 terasa pelan, jadi jatuhnya ini sedikit di depan meja, dan R53 sedikit memiliki trajektori yang lebih panjang, jadi bolanya lebih jatuh agak sedikit ke belakang meja lawan kita. Sekarang saya melakukan spin bola isi dengan cara diberi ledakan. Nah, kembali saya sedikit lebih beradaptasi dengan karet Andrew Rasanter yang C53 karena pukulan spin yang saya lakukan sering turun ke bolanya sering turun ke net. Nah, gerakan tangan saya harus diberi gerakan yang melengkung dari bawah, jadi tidak boleh langsung gerakannya ini langsung dari bawah langsung ke depan. Nah, untuk melakukan spin ini harus memiliki power yang besar sehingga kualitas bolanya yang dihasilkan tinggi sobat. Nah, kalau dengan R53 untuk spin bola isi dengan cara diberi ledakan, menurut saya ini lebih gampang dan speednya pun lebih kencang dari C53. Kemudian untuk tingkat toleransinya, karet R53 ini lebih ada toleransi pada bola dalam setiap pukulan kita saat melakukan spin bola isi yang diberi ledakan. Untuk counter spin, ya, Andrew Rasanter
C53 memang khusus dibuat untuk membantu pemain untuk melakukan pukulan counter spin. C53 memiliki pimples yang bentuknya berbeda dan memiliki fungsi sebagai counter spin damper atau peredam. Nah, memang saat mencoba untuk melakukan counter spin dengan C53 ataupun R53 sama-sama enak untuk counter spin. Bedanya C53 lebih lengket dan meredam bola dari lawan. Jadi kalau menurut saya dengan C53 ini saya bisa mengurangi kesalahan yang dilakukan pemain. Kalau R53 bolanya ini langsung laju. Nah, untuk melakukan counter spin dengan C53 kalau saya pribadi sedikit mengeluarkan daya atau tenaga. Tetapi kalau R53 dengan tenaga yang sedikit rileks masih bisa melakukan counter spin dan bolanya lebih laju. Sekarang kita mencoba untuk melakukan pukulan backhand. Nah, untuk drive atau dorong-dorongan baik backhand maupun forehand, kalau menurut saya pribadi C53 memiliki kontrol yang lebih baik daripada R53. Speednya lebih cepat R53 daripada C53. Oke, untuk spin bola kosong backhand dekat meja dengan Andrew Rasanter C53, saya agak sedikit mengeluarkan power dan tenaga dari pergelangan. Beda dengan C48 yang sebelumnya saya review, saya masih mengeluarkan tenaga yang rileks untuk melakukan spin backhand dengan karet C48. Nah, dengan C53 ini saya sedikit lebih ngotot. Nah, kalau R53 saya lebih gampang untuk melakukan spin backhand dekat meja, lebih kencang speednya dari C53. Nah, untuk dekat dengan meja spin backhand ini C53 masih dalam kategori speed yang lumayan kencang. Tapi kalau saya sudah sedikit jauh dari meja, C53 ini saya merasakan tenaga yang dikeluarkan harus lebih besar daripada di depan meja. Dengan C53 ini saya sedikit kurang nyaman untuk melakukan spin backhand di belakang meja. Tetapi dengan R53 berbeda ya feelnya. Dengan R53 saya lebih rileks dan bolanya jauh lebih kencang speednya. Jadi dengan karet C53 untuk spin backhand jauh di belakang meja perlu skill, perlu tenaga yang lebih untuk melakukan spin backhand dari belakang meja. Jadi kalau saya pribadi saya agak kesusahan ya sobat. Saya lebih memilih C48 atau R53 untuk spin di belakang meja. Oke sobat, seperti halnya tadi saat melakukan spin gantung bola isi dengan forehand, melakukan spin gantung dengan backhand pun kurvanya sama antara C53 maupun R53. Bedanya tetap ada pada jatuh bolanya di meja lawan. Kalau C53 ini sedikit lebih di daerah tengah meja lawan, kalau R53 sedikit lebih di belakang meja lawan kita. Nah, kalau sekarang saya mencoba untuk melakukan spin bola isi backhand dengan cara diberi ledakan dengan karet Andrew Rasanter C53 dengan
dengan skill yang saya miliki, saya lebih agak kesusahan sobat. Jadi untuk mengeluarkan tenaga yang besar, hasilnya bolanya tidak terlalu kencang speednya sobat. Jadi beda pada saat saya melakukan dengan karet C48 saya lebih bisa melakukan spin ledakan dengan karet C48. Kemudian untuk spin backhand bola isi dengan diberi ledakan dengan karet R53 tentunya sangat berbeda sekali. Dengan R53 saya lebih mudah, lebih gampang untuk langsung memberi ledakan. Dengan karet R53 hasilnya pun speednya terasa lebih kencang sobat. Oke sobat, sekarang masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, kalau menurut saya karet C53 ini cocok untuk kelas pro. Nah, sebelum menggunakan karet C53, sobat cobalah dulu menggunakan karet yang C48 karena C48 lebih mudah penggunaannya. Kalau C53 ini butuh power yang besar untuk melakukan pukulan baik spin forehand maupun spin backhand. Yang kedua, tentunya karet C53 lebih nyaman sekali untuk melakukan counter spin karena memiliki teknologi dengan pimples yang bentuknya berbeda dan memiliki fungsi sebagai counter spin damper. Kemudian yang ketiga, kalau menurut saya pribadi, karet Andro Rasanter C53 lebih cocok atau saya rekomendasikan untuk forehand daripada backhand. Kemudian yang keempat, menurut saya pribadi, karet Andro Rasanter C53 ini kemungkinan besar lebih cocok digunakan pada kayu seperti Andro Traber FO, Sardius yang memiliki top layer seperti Hinoki, Xiom, Axelo. Kemungkinan bolanya lebih kencang speednya. Oke sobat, demikian review karet Andro Rasanter C53 menurut SBT Pingpong Channel, dan review ini adalah murni pendapat pribadi kami, bisa berbeda dengan pendapat sobat sekalian karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Dan jangan lupa sobat untuk tetap selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.